Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita ada di segmen Create Up. Semakin intensifnya transformasi digital tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan talenta digital di tanah air. Ya, talenta digital ini pula yang akan menjadi bagian dari mesin penggerak bagi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan oleh Kementerian BUMN tumbuh 8 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan laju tersebut, pada 2030 nilai ekonomi digital diperkirakan bisa mencapai angka 4.300 triliun rupiah atau hampir 30% dari ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Selain kelangkaan dalam hal jumlah, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan talenta atau talent gap, dan survei LinkedIn di tahun 2019 lalu ini menemukan jumlah talenta digital di tanah air hanya 0,2% dari total angkatan kerja. Ya, angkatan itu pun memosisikan Indonesia di urutan ke-9 dari total 11 negara yang disurvei. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia mencatat bahwa dari total 4.000 kampus yang ada di Indonesia, hanya sebanyak 20 yang memiliki program studi teknologi informasi atau sistem informasi. Untuk menjawab berbagai tantangan ini, keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan sehingga Indonesia dapat mencetak SDM yang dengan kecakapan digital yang mumpuni dan juga sesuai dengan standar industri. Bicara mengenai kecakapan digital, bisa itu kemudian memang harus diterapkan untuk pekerja kerah putih dan juga pekerja kerah biru begitu ya. Karena digitalisasi ini kemudian terus berlangsung lah. Dan bisa untuk membahas tema kita hari ini mengenai ulik potensi platform penyalur pekerja kerah biru. Sudah tersambung melalui video conference ada Pak Chandra Ming. Beliau adalah Chairman, Founder, dan CEO dari Job Seeker Company. Selamat pagi Pak Chandra. Pagi Mas Vicky. Ya, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Pak Chandra, ini kalau kita lihat Job Seeker Company sendiri melihat kebutuhan korporasi akan pekerja kerah biru seperti apa Pak Chandra? Akan semakin excited dan semakin banyak sih Mas. Ya, khususnya tadi yang disampaikan ada kesenjangan gap ya. Jadi skillnya, ya, kapasitasnya. Nah, ini perlu ditransform segera. Kalau yang white collar atau kerah putih mungkin sudah jauh lebih baik lah. Nah, yang kerah biru ini kita perlu concern nih karena ini penting sekali pada akhirnya. Kita lihat jumlah yang blue collar atau saya sebut dengan non white collar ini justru jumlahnya yang paling banyak ya, bisa 5 kali daripada lebih malah ya, 5 sampai 6 kali daripada yang white collar. Nah, ini masih quote unquote masih perlu kita upgrade ya, upskillingnya dengan lebih baik sehingga mereka ready di era digitalisasi ini. Oke, mungkin kita sampaikan dulu begitu ya bagi yang masih awam dengan pekerja kerah biru ataupun pekerja kerah putih. Kalau kerah biru ini adalah istilah untuk para pekerja yang bekerja manual gitu ya, yang berat seperti manufaktur, pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Kalau kerah putih ini lebih ke istilah untuk pekerja kantoran gitu ya. Tapi Pak Chandra, apa yang membuat Anda tertarik untuk mendirikan sebuah platform gitu ya, tapi khusus untuk pekerja kerah biru? Ya. Ini cerita sedikit ya, Mbak. Jadi sebetulnya saya ikut terlibat men-scale up satu startup yang menjadi salah satu job portal terbesar di Asia dan hari ini masih digunakan oleh market di Asia Pasifik. Nah, saya pikir itu sudah bagus. Saya pikir hampir 2,7 juta orang Indonesia dapat kerja lewat job portal yang kami scale up waktu itu. Saya pikir sudah cukup awalnya. Ya. Tapi ternyata ketika saya lihat angka-angkanya, data-datanya, saya menemukan bahwa justru yang non-white collar ini jauh lebih banyak. Dan ini kalau tidak dibantu, saya pikir mungkin kita akan punya masalah besar nih. Ya. Marketnya banyak, potensinya besar. Indonesia itu negara dengan angkatan kerja nomor 4 terbesar di dunia loh, Mbak. Jadi ini serius ya, urusan sangat serius. Dan saya pikir karena nggak ada yang mulai duluan, ya udah saya mulai dulu deh. Sama seperti dulu saya mentransformasi media rekrutmen dari koran pindah ke internet yang dikenal dengan job portal. Hari ini saya ikut terlibat lagi untuk membangun satu startup yang mudah-mudahan bisa bantu banyak sekali angkatan kerja non white collar untuk bisa lebih siap terjun ke dunia kerja.
Oke, Pak Chandra, apa sebetulnya kendala yang dihadapi oleh perusahaan sendiri ataupun korporasi sendiri dalam mencari pekerja kerah biru? Yang paling basic angkatan kerja itu sendiri, Mas. Jadi di mana jumlahnya banyak tapi quality-nya tidak match. Ya. Penyebab utamanya tentu ya awalnya pasti dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan kita sudah lebih baik, tetapi saya pikir kebutuhan akan angkatan kerja kerah biru ini jauh lebih cepat dan jauh lebih komprehensif hari ini. Dan itu yang menjadi kendala paling besar gitu. Dan yang kedua tentunya adalah media yang menjembatani antara non white collar dengan korporasi ini juga masih kurang updated hari ini. Nah salah itulah yang kami coba bangun ya, kami coba jadi solusi buat dua pihak ini. Bagaimana celah itu lebih jauh gitu ya dibangun dan diberikan solusi oleh job seeker? Kami mencoba membangun satu platform yang sangat sederhana sekali untuk menjembatani dua sisi ini antara korporat, perusahaan, dan kandidat. Kita tahu hari ini mirip seperti tadi disampaikan ada LinkedIn di dunia ini ya. Cuma masalahnya LinkedIn itu kan adalah platform buat white collar kebanyakan. Nah kalau buat yang teman-teman non white collar yang notabene misalkan lulusan SMK, kurang lebih mereka akan mengalami kesulitan menggunakan platform tersebut ya. Dan kalau dari sisi korporat juga jadi mahal sekali jumlahnya. Nah, ini yang menyebabkan tidak ada solusi di lapangan, dan ini juga yang kami coba membangun satu platform yang sangat sederhana untuk connecting antara kandidat non white collar dengan employer ini. Oke, bagaimana proses rekrutmen dan juga screening terhadap kualitas pekerja kerah biru yang ada di platform Anda, Pak Chandra? Hari ini karena kami baru mulai, Mas, jadi kami baru membangun ya kurang lebih 8 bulanan ini membangun satu platform step by step ya. Dan ini hari ini sudah digunakan lebih dari 2 juta kandidat. Ya. Screening yang kami lakukan it's a kind of kami baru menggathering lalu basic screening ya. Jadi kayak contoh misalkan ada satu corporate cari barista ya. Nah, screeningnya baru di experience barista. Jadi baru basic sekali ya. Jadi kami belum terlalu jauh sampai ke level kayak certification dan lain-lain. Ya, rencananya akan ke sana. Tapi saya pikir membangun sesuatu yang besar mesti punya fondasi yang kuat supaya kami nggak mengalami apa yang dialami kebanyakan startup hari-hari ini gitu, pada bubar. Artinya tengah jalan mungkin belum profit, udah melakukan layoff atau bahkan tidak beroperasi lagi. Bukan itu yang diharapkan tentunya ya, Pak Chandra ya. Yes. Oke, Pak Chandra terima kasih masih join bersama kami. Ini tadi sudah disampaikan bahwa sudah beroperasi 8 bulan. 8 bulan ini dari sejak launching atau seperti apa, Pak? Mungkin tepatnya lebih soft launching ya. Jadi seperti tadi supaya kami membangun sesuatu yang besar tentunya perlu fondasi yang kuat. Jadi kami membangun fondasi-fondasi ini dulu supaya kami bisa kuat dan bisa, karena ini urusan penting nih. Ada 75 juta angkatan kerja Indonesia yang lulusan SMP ya, sampai dengan diploma yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, Pak Chandra sebelumnya sudah punya platform sejenis juga gitu ya. Mengapa itu dilepas kemudian membangun yang baru? Karena yang ini marketnya lebih besar, Mbak. Yang itu tuh sudah jadi terbesar di Asia Pasifik. Jadi dulu saya mentransform koran pindah ke internet yang dikenal dengan job portal, brandnya namanya JobsDB. Ya. Lalu biasalah perusahaan teknologi kan mesti monopoli ya. Jadi itu udah oke, cuma marketnya terlalu kecil ya, hanya 10% dari total angkatan kerja. Sementara yang ini tuh 52% dari angkatan kerja. Jadi lah. Baik, oke. Pak Chandra, benefit apa yang bisa didapat oleh pekerja kerah biru sendiri saat bergabung di platform Anda? Yang paling basic adalah mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi kami membangun platform yang sangat mudah digunakan. Jadi kalau bayangannya gini, kami mencoba membangun sebuah platform yang dikenal dengan social recruitment platform. Jadi bukan hanya job portal lagi, tapi transforming ke satu platform yang lebih ke social recruitment.
Bagaimana dengan persaingan? Kita tahu untuk pekerja kerah biru kebanyakan ini bisa melalui outsourcing. Biasanya paling banyak tuh demikian gitu. Nah, gimana menghadapi hal tersebut? Justru kami melengkapi outsourcing, headhunting company, Mbak. Jadi outsourcing company kan banyak proses rekrutmennya masih manual ya. Jadi kami mentransformasi itu ke digital sehingga prosesnya buat outsourcing company lebih cepat dan lebih mudah, lebih efisien juga gitu sehingga mereka bisa helping angkatan kerja ini lebih baik lagi. Jadi lebih ke jadi klien instead of competition sih sebenarnya. Oke, sejauh ini untuk job seeker company sendiri layanannya ada di mana saja, Pak Chandra? Kami baru fokus di Indonesia, hampir kalau saya sebut mungkin second atau third tier city lah ya, kota kedua dan ketiga. Karena angkatan kerja ini kan menyebarnya di kota-kota itu, jadi bukan di kota-kota terlalu seperti kota besar seperti Jakarta saja. Gitu. Dan fokus utama kami Indonesia, ada 52% dari angkatan kerja kita yang jadi target, totalnya sekitar 74 jutaan orang. Dan mudah-mudahan kami baru 2 juta 8-9 bulan ini, mudah-mudahan akhir tahun depan ya 10% daripada angkatan kerja ini sudah bisa kami bantu dan kami jangkau. Oke, dari job seeker sendiri melihat Pak Chandra, pekerja biru seperti apa? Kan pekerja biru banyak nih, seperti apa yang paling banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan? Sektor-sektor yang menggunakan skilled worker ini yang kami baru jangkau hari ini itu lebih ke kayak retail, ya, lalu F&B, manufaktur yang tadi Mbak sampaikan. Karena ini yang proses rekrutmennya masih manual dan kebutuhannya nggak pernah selesai. Jadi kami step by step itu dulu yang kami lakukan dan beberapa perusahaan-perusahaan besar sudah ikut menggunakan apa yang kami bangun ini dan mereka kami lihat cukup lebih efisien ya, lebih cepat dan lebih murah juga jadinya. Oke, baik ya. Dari pengalaman yang tentu saja terjadi lah ya dari perusahaan-perusahaan yang merekrut pekerja kerah biru sendiri, sejauh ini sistem kerjanya untuk pekerja kerah biru yang di-provide melalui platform Anda, sistemnya kontrak atau seperti apa, Pak Chandra? Kami tidak merubah metode kontrak dan lain-lainnya, Mas. Jadi kami baru mentransformasi secara digital yang menghubungkan dua pihak ini. Tentunya semua metodenya kami kembalikan kepada korporasi masing-masing yang some of them masih kontrak, some of them masih menggunakan kind of outsourcing model ya. Jadi kami belum terlalu jauh sampai ke sana, kami baru sampai menghubungkan dulu nih dua belah pihak ini. Oke, bagaimana mekanisme dari job seeker ini bisa namanya bisnis tetap harus gain begitu ya ke depan peluang untuk revenue-nya, Mas Chandra? Nah itu yang good question. Jadi itu kebanyakan startup yang saya lihat hari-hari ini trouble karena nggak direncanakan dari awal ya bisnis modelnya. Nah, kami dari awal kami sudah membangun bisnis model tersebut dan Cituan sekarang sudah revenue-nya sudah mulai muncul ya, belum terlalu miliaran dolar ya, tetapi sudah mulai muncul dan sudah bisa mulai mengcover step by step ya. Dan ini 8 penting. bulan ini ya. Padahal baru soft launching ya, 8 bulan ya. Ya, salah satu cara juga saya perlu diyakinkan juga gitu ya bahwa market itu mau bayar untuk produk kami. Dan ya thanks God lah ditemukan pada mau bayar. Baik, ya Pak Chandra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga tim. Sampai jumpa. Selamat pagi. Baik, iya. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel pemirsa, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sembodatu. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning.